Jadi ini udah dapat hasilnya untuk antigen Bunda dan anak-anak. Bunda, apa hasilnya, Bun? Alhamdulillah negatif. Terus. Oh, negatif. Adek, apa hasilnya, Dek? Mana? Oh, yang sebelahnya dia negatif. Ini. Nah. Kakak. Coba buka dulu. Assalamualaikum. Hai, kawan The Space. Hari ini 31 Maret 2021. Jam 10 ya. Kita bisa kembali lagi di tempat biasa nge-vlog. Ini saya mungkin melanjutkan cerita dari ketika swab terakhir sekeluarga. Ya, waktu terakhir swab sekeluarga, vlognya itu kan sudah ketahuan, istri dan anak-anak alhamdulillah negatif. Cuma saya belum hasilnya kan karena hari berikutnya ya. Oke, jadi nah ini kelanjutannya, hasil saya apa di vlog lanjutan dari yang swab sekeluarga. Jadi keesokan harinya tanggal 19, hari Jumat, itu hasil PCR saya masih positif untuk kedua kalinya tes. Cuma untuk CT value atau nilainya sudah naik di angka 29,65. Sebelumnya di angka 22 sampai 25. 29,65 itu isolasi di rumah ya. Hasil isolasi di rumah seperti itu. Nah, karena keluarga saya, istri dan anak sudah negatif, saya memutuskan, karena juga peraturan puskesmas yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kalau udah isolasi ya udah nyatain sehat, ya saya memutuskan langsung konsultasi ke rumah sakit terdekat. Kebetulan di sini rumah sakit Ananda Babelan. Saya telepon dan alhamdulillah syaratnya nggak ribet, mereka menerima. Syaratnya cukup fotokopi, foto aja by WA ya, kirim dulu foto KTP, foto KK, dan foto bukti swab atau filenya PDF. Biasanya kita dapat PDF tuh, file PDF-nya lewat WA. Itu kirim. Nah, Jumat siang sekitar jam 11 saya langsung diminta langsung ke rumah sakit. Nah, disitulah tanggal 19 Maret siang, Jumat siang itu saya mulai isolasi di rumah sakit. Nah, seperti apa momen isolasinya di rumah sakit, saya udah mungkin ngerekam sedikit-sedikit video saat di rumah sakit. Nanti bisa digabungkan dengan vlog saya sekarang. Ya mungkin nanti inti-intinya saja biar cepet ya, Oke, mungkin bisa nanti saksikan bagaimana waktu awal-awal saya masuk rumah sakit. Oke, jadi kita cerita momen isolasi di rumah sakit. Jadi awal masuk saya berangkat sendiri ke rumah sakit, diantar sih sama istri ya, diantar pakai motor. Lalu langsung kalau di rumah sakit Ananda langsung ke basement lama, di situ tempat pendaftarannya. Jadi langsung saya ambil darah kalau nggak salah. Ya, diambil darah, dicek tensi, dan ditanya keluhannya. Nah, saat itu keluhannya saya saat itu susah tidur doang sama, nah emang susah tidur doang sama tenggorokan masih ada gatel dikit sih, masih ada gatel. Emang belum diisolasi di rumah itu, emang kadang keluhan tuh kadang ada, maksudnya kadang nggak gatel, kadang gatel gitu masih, makanya mungkin hasilnya masih positif seperti itu. Susah tidur sama tenggorokan itu doang, gatel doang, udah nggak ada yang lainnya, demam dan lain-lain, hidung lidah pahit nggak ada itu. Tuh. Nah, terus di tensi nyatanya tinggi, 150-an. Lalu habis itu udah langsung masuk di ruang isolasi. Saya dapatnya
di ruang isolasi 14. Itu di situ ada 10 bed. Nanti mungkin ada detailnya bisa ditampilin. Tanggal 19 ya, 19 Maret. Sekarang ada di rumah sakit, dirawat di ruang isolasi karena hasil PCR kemarin hasilnya masih positif. Tadi masuk sebelum zuhur ya, tadi di infus, sudah dipasang infus, diambil darah. Oh, pasang infusnya 2 kali nih. Tadi yang ini nggak berhasil, katanya kurang minum. Jadi pindah ke sini, tangan kanan, diambil darah. Terus tadi ronsen ini ke ruang isolasi. Ini hari pertama di rumah sakit Ananda, lalu dan di ruang isolasi pasien positif COVID. Kondisinya itu tadi habis makan. Jadi satu ruangan ini kalau nggak salah sih ada berapa ya, 10 bed. Jadi kita ganti kondisinya yang sana. Oh iya, 10 bed. Di depan 4 bed, sono toilet. Di jajaran saya ini ada 6 bed. Ada TV-nya sih, cuma nggak ada. Nah, jadi bersihin. Ini kondisi kamar. Aktivitas hari-harinya ya, waktu awal itu masuk tuh, jadi langsung ya nih. Pertama saya, waktu awal itu masuk mau diimpus nih di sini nih, diambil susah, gagal. Jadinya di sini buat impusan. Saya dipasang ya buat impusan, tapi sampai hari ke berapa itu ya, 8, hari ke-7 kalau nggak salah tuh, saya nggak dipasang yang impusan itu yang ditenteng-tenteng, enggak. Jadi impusan ini fungsinya untuk masuk suntikan obat, itu baik itu vitamin C, antibiotik, obat anti radang, lambung dan sebagainya ya. Itu jadi saya nggak dikasih impusan gitu karena kan kondisi saya yaitu tadi tidak ada demam, tidak ada ya, keluhannya kan cuma itu, tadi kurang tidur sama tenggorokan emang masih agak gatel sama tensi tinggi. Jadi mungkin kenapa itu nggak dikasih impusan itu. Tapi nanti ada di masa hari saya diimpus, nanti detailnya ya. Nah itu, awal masuk suntikan tuh masuk langsung 5 di lengan 1 pengencer darah. Nah ini rutin, ini kalau nggak salah 2 hari sekali ya, nggak salah itu, siang, pagi sama sore atau malam. Jadi kalau dihitung mungkin di kanan nih udah 3 suntikan, di kiri 3 suntikan selama 11 hari saya dirawat tuh. 6 yang di sini. Nah yang di sini waktu awal langsung masuk 4, karena di sini 1 ya, vitamin C, antibiotik, radang, lambung kalau nggak salah, itunya 4 nih waktu awal. Bayangin, yang paling perih itu vitamin C, berasa di sini karena mungkin dia karena vitamin ya lebih kental ya di sini kan, untuk ke aliran darah kan jadi lama masuknya ngalir. Nih sampai agak ini masih berasa di sini, agak bengkak gitu sebenarnya bekasnya tuh. Nah cuma setelah hari kedua dan seterusnya yang rutin sih pasti vitamin C doang, vitamin C sama mungkin antibiotik paling 2. Nah di sini tetap 1 gitu. Jadi di sini tuh mungkin saya 6 kali, 6 kali disuntik. Di sini kalau
berapa kali selama 11 hari itu di sini masuk di sini ya, vitamin C hampir udah 8 hari itu berturut, karena saya lepas infusan tuh udah mau setelah swab hari ke 10, hari ke 9. Jadi ya gitu, itu gambaran awal. Untuk aktivitasnya bisa lihat video berikut. Assalamualaikum. Sekarang tanggal 21 Maret, hari Minggu. Hari Minggu ini isolasi di rumah sakit hari 3 karena masuk kemarin Jumat siang. Yang dirasa sekarang setelah isolasi di rumah sakit nggak bisa tidur, malam susah tidur tuh baru bisa merem jam 1 ke jam 2 itu aja, bangun kadang terbangun, jadi nggak target lah waktu tidurnya, nggak bisa 7 jam kalau kan. Tadi udah disampaikan ke susternya keluhannya. Oh ya, sama semalam sih lambung terasa sebah enak gitu, itu udah kasih obat lambung. Dan sebelumnya hari kemarin Sabtu sore dikasih suntikan ya dari sini 5 macam. Yang dari sini masuk sini tuh ada vitamin C, antibiotik, terus apa ya, biar enggak sesak napas, terus apa lagi ya, lambung, radang. Yang kelimanya di sini yang berasa sakit, yang buat pengencer darah di tangan, biasa pegel sampai malam tuh. Sekarang masih udah nggak pegel, cuma kalau dipegang masih sakit. Tuh udah 5 suntikan udah masuk. Dan kalau kemarin ada tenggorokan serak, sekarang udah nggak serak. Ini sambil nyiapin makan ya, makan siang nih, udah habis sholat zuhur, makan siang. Sekarang udah nggak serak tenggorokannya, jadi cuman tensinya masih tinggi. Jadi kan saya dulu pernah dibilang ada prehipertensi. Ketika masuk kemarin 150-an, ya tadi kita cek lagi pagi 157, cuma nggak tahu apakah karena emang selama isolasi ini kurang susah tidur, apakah karena itu faktor tensinya naik lagi. Dan nanti kita lihat, mudah-mudahan keluhan-keluhan yang ada, utamanya sih yang masih nggak hilang tuh tensi susah tidur ya kalau malam, kemudian bisa sembuh ya, semuanya normal. Terus gitu, jadi itu cuma itu doang sih keluhannya, yang lainnya nggak ada meriang, nggak ada sesak napas, penciuman perasa udah nggak ada segala. Tensi tinggi, susah tidur. Sekarang lambung berasa begah, tapi kayak sih jadi kasih obat lambung udah. Tadi sih udah bisa tidur pagi tuh sejam tidur dikit-dikit, enakan. Lambung ya mungkin tinggal dikit. Jadi itu yang mau saya. Oke, hari kedua di ruang isolasi 20, lupa tanggal lagi, 20 ke 21, hari kedua lah, hari Sabtu 20 atau 21 Maret. Nih itu pintunya, ruang isolasi 3, isolasi 3. Ini isolasi 14. Nih depannya ya. Tuh 15, nomor berapa, 13, 14, 15. Ini 1. Oke.
nonton apa ya? Futsal. Tuh ruanganku yang kebuka. Itu ujung agak jalan ya, sampai ujung. Ini ruanganku tuh. Hah, ini ke toilet. Ada mesin. Jalan. Ini jalan keluarnya ke sini. Keluarnya. Terus apa lagi? Oh ya, aktivitas apa selain makan minum obat ya? Kita boleh, istilahnya boleh keluar dari ruang kamar kita lah istilah. Cuma karena di rumah sakit kita nggak bisa keluar gedung, keluar ruangan isolasi, jadi kita nggak bisa berjemur. Minusnya itu kita nggak bisa berjemur karena kan itu kan rumah sakit umum. Kalau kita keluar gedung ntar berpapasan dengan pasien lainnya, ya kan? Nah, nggak steril. Ronsen aja kita harus hati-hati gitu, dikawal ketat gitu kalau ronsen kan ke ruang radiologi. Oleh karena itu kita nggak bisa berjemur di sana untuk minusnya kalau isolasi di rumah sakit. Cuma kita bisa berjalan-jalan atau berlari dari kecil di ruangan karena cukup panjang, karena ruangan isolasi di situ ada itu 2-3, di saya ada ruangan 14, 12, 13, 14 kalau nggak salah di area saya itu. Karena ruang isolasi di situ banyak sih, di basement aja 2 gedung, terus belum di lantai satunya ada ruang isolasi juga. Jadi gitu, nggak bisa keluar ruangan, jadi nggak bisa ngelihat 11 hari itu, nggak bisa ngelihat langit atau matahari di dalam ruangan. Ya kita aktivitas kita olahraganya yaitu lari-lari kecil, karena senam bareng-bareng, modal HP, YouTube kebetulan ada di sono, udah senior bapak-bapak juga yang emang dia sering senam, dia mimpin gitu, jadi kita senam bareng tiap pagi gitu. Ada tayangannya juga, nanti bisa ikut. Yuk kita senam dulu. Senam pagi. Terus apa? Oh, makanan. Oh, fasilitas. Fasilitas ya ini kan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan ya. Alhamdulillah makanan enak. Terus terang saya masuk kan karena kondisi nggak ada masalah dengan kalau habis demam kan pahit gitu ya, emang nggak enak. Itu saya enak banget. Ayam, ikan, telur, daging gantian itu pagi, siang, malam. Terus ada semilanya juga, kue, terus ada buah, udah pasti ada. Itu nasi, dikasih nasi box ya. Ini bisa ditampilin contohnya ya. Di hari ketiga ini kita makan siang. Alhamdulillah di sini makannya enak ya. Hari pertama ayam bakar, hari kedua maksudnya di siang malam gitu ayam bakar, terus ada ikan bandeng, terus ada apalagi tuh, telur. Ini sekarang ayam kecap ya, ayam kecap ini, kecap, ada dapet buah, dapet kue snack ya.
Alhamdulillah juga udah dibawain sama istri makanan, minum. Ini masih ada nih di dalam sini cemilan, karena kadang masih suka lapar karena kan kita mulutnya sehat masih ya, jadi si doyan makan. Jadi kalau nasinya nasinya dikit nggak berasa. Kayaknya perlu tambahan itu. Tuh ini kuenya seperti ini, snacknya contohnya. Ini buahnya pepaya, ganti-ganti kadang gitu. Dan ini mungkin obat rutinnya, dan minyak ikan segala macam. Ini makannya, aduh, ini ya, bisa dilihat nggak? Ayo, lihatin tuh makannya. Nah. Senin 22 Maret, hari ke Jumat 4 ya. Sarapannya ini roti bakar, telur rebus, teh nih, 22 Maret jam 6.54. Kita sarapan dulu. Itu ada terus enak, pokoknya enak di sana. Cuma kan nasinya ya, karena saya makannya banyak ya, nasinya ya biasa ya, nasi cukup segini doang sebulan, itu kurang nendang. Sama kalau pagi sarapan, emang kalau sarapan kurang ini, kadang apa dapetnya ya, namanya sarapan mungkin ya ala rumah sakit ya, seperti itu. Kadang bubur sumsum doang, bubur sumsum sama telur rebus, atau kadang roti bakar gitu satu sama telur, atau kadang ya itu paling yang nggak enaknya begitu. Tapi ya kadang nasi kuning, atau kadang kue tiaw, kadang mie, itu sarapannya. Kalau makan siang pasti nasi, siang sama malam nasi. Makanya kadang pada minta bawain dari rumah, kiriman gitu. Jadi kita boleh di kirim dari rumah, yang penting makanan yang bergizi, maksudnya nggak yang fast food, yang mie yang inilah, yang dengan penyakit kita, misalnya kita ada penyakit ya, yang nggak pantangan. Kadang pada ada yang bawa nasi kuning, ada yang bawa nasi uduk gitu tambahannya kalau pagi gitu. Jadi gitu, makanan enak. Cuma emang nanti di momen saat saya down di hari 7 atau 8, saya sempat down lagi, demam, itu saya mulai merasakan makan kurang, karena larinya setelah itu jatuhnya lambung saya nggak kuat. Saya nggak kuat ya. Nah ini momen, saya mau menceritakan momen saat saya down. Jadi ketika nanti mungkin ada ya ditayangin untuk waktunya, waktu pasnya saya lupa, hari ke-7 atau ke-8. Jadi pas awalnya maghrib itu saya tiap demam itu sekitar waktu yang pertama ya. Jadi itu sampai hari masuk sampai ke-7 itu saya aman-aman aja, enak-enak aja. Cuman paling ngerasa nggak enaknya adalah karena disuntik-suntik mulu ya, sampai saya pindah nih, terakhir di sini nih, pindah impusnya, pindah. Mungkin karena disuntik mulu jadi agak meriang-meriang gitu, karena bengkak sih, agak bengkak gitu, karena dimasukin vitamin C tadi kan pegel, jadinya itu merasa meriang-meriang, itu masih wajar. Cuma yang saya kritis tuh di, kalau nggak salah hari ke-7 maghrib, itu mau maghrib saya menggigil, tangan dan kaki itu rasanya dingin banget, saya sampai meringkuk. Cuma yang nggak kuatnya adalah perut saya itu kram, perut saya kayak diremas kram gitu. Nah itu bikin apa, saya ngos-ngosan ya. Untungnya saat itu kalau jam maghrib itu emang jam perawat itu bagiin makanan dan obat, untungnya langsung cepat. Jadi
langsung ditindak, langsung saya disuntik dari yang tempat infus ini, paracetamol yang botol langsung diimpus awalnya, langsung dimasukin impusan paracetamol yang botol lagi. Nah itu 20 menit reda. Rasanya apa? Ya itu saya sampai saya takut kenapa-napa. Saya sambil video call sama istri gitu, minta doanya gitu. Tapi ya nggak selama ini, saya langsung nggak live gitu lah istilahnya, nggak live sama saya sakit, saya telepon dia, saya cuma sambil masih nahan gitu, sambil karena diimpus kan, obatnya masih bekerja, minta doanya bentar, telepon bentar saya mati gitu. Nah alhamdulillah itu 20 menit dikasih suntikan itu reda gitu. Reda. Nah mulai itulah belum saya belum dikasih impusan yang itu. Pas habis itu belum dikasih impusan yang cair yang dari sini, yang bisa ditenteng-tenteng kalau mau mana repot tenteng, belum itu reda. Besoknya berturut-turut maghrib juga hal yang sama terjadi. Saya menggigil, tangan kaki dingin, di sini ini panas, diukur sama perawat tuh enggak 37 sih maksimal, tapi saya udah sampai gitu, udah sampai gitu 37 36 nggak stabil di giginya. Cuma perut emang yang nggak bikin nyaman, perut itu sampai kram, itu bikin napas saya tersendat gitu. Nah kalau ini nggak pakai dari impusan gitu. Kalau yang kemarin impus botol paracetamol yang berapa gram nggak tahu tuh, diimpus. Nah ini langsung dari suntikan, dari botol itu lah, susternya langsung masukin suntikan, disuntik langsung ke sini, terus ditambahin, ditambahin suntikan lagi. Kebetulan ada jatah, mungkin karena evaluasi yang kemarin ya, itu dia dikasih obat lagi, ada suntikan, tahu apa antibiotik sama apa gitu, suntik lagi, suntik itu juga sama. Kalau itu jamnya habis maghrib, saya sempat makan dulu. Oh kalau yang sebelumnya saya nggak makan itu, yang malam sempat makan dulu, baru dapat separoh kok langsung gigil. Nah itu perawat emang masih ada, karena masih ini, untungnya masih cepat gitu tindakannya. Nah cuma kualitas sakitnya emang parahan yang sebelumnya. Malam kedua ini udah nggak terlalu. Nah ini kalau ini ya udah habis maghrib nih. Nah itu ya sama sih, 15 menit alhamdulillah reda, sembuh. Nah habis itulah saya langsung dikasih impus di malam ke 78 ya, 8 itu ya, kasih impus terus, kasih impus. Mulai repot kemana-mana, harus nenteng, kalau mandi susah, makanya sempat dilap aja gitu. Nah dikasih impus, dan tapi alhamdulillah malam berikutnya sudah tidak kejadian lagi. Jadi itu yang apa ya, yang abnormal di masa isolasi saya di rumah sakit. Saat maghrib ya, sekitar maghrib, mau maghrib sampai habis maghrib, jam 6 sampai setengah 7 lah itu periodenya. Itu saya 2 malam berturut-turut demam, menggigil, perut kram, susah napas. Tuh ininya apa nggak tahu juga. Nggak sempet ini nanya dokter, cuma ya ini analisa saya pribadi ya. Nah, karena setelah itu jatuhnya lambung saya bermasalah, lambung saya mual, jadi kalau buat makan tuh penuh, terus BAB susah, jadi saya nggak bisa BAB. Nah alhamdulillah tadi di rumah ini udah bisa, karena obat ya, kan udah cepat ya. Analisa saya mungkin kan di sono treatmentnya adalah tiap hari dikasih vitamin banyak. Selain keluhan kita apa, obat apa, vitaminnya tuh banyak. Yang saya bilang tadi, obatnya ada 1 kali minum 6 biji, itu
gitu kan. Itu vitaminnya aja yang disuntikan aja vitamin C udah berapa gram ya kan dosisnya gitu, apalagi yang tabletnya, terus antibiotik dan lain-lain. Mungkin analisa saya sendiri nih, lambung saya nggak kuat, makanya perut kan itu larinya anginnya ke perut, ini mungkin ke situ. Nah terus setelah itu selesai, jadinya sayanya lambung yang dirasa, saya makan jadi nggak enak. Tadinya selama seminggu 8 hari itu makan enak terus, itu nggak masalah, kayak orang nggak sakit di sana. Sejak itu makan nggak enak. Nah makanya tapi saya berpikir positif juga, ada juga analisa saya yang lain berpikir positif, mungkin saat itu sisa virus menyerang saya, virusnya menyerang saya, karena katanya kan kalau kita demam itu kita antibodi kita ya, imun kita tuh kekebalan tubuh kita lagi melawan. Dengan pernah saya baca seperti itu, maaf kalau salah, ini kan analisa saya ya, bukan analisa dokter. Analisa seperti itu, mungkin sisa virusnya sudah menyerang. Saya positif tingginya waktu itu, ya udah ini perlawanan dari kekebalan imun saya gitu. Jadi untuk menghabisi virus itu. Jadi dua itu tadi, antara lambung saya nggak kuat sama itu. Memang waktunya nggak tahu kenapa kok maghrib gitu. Atau mungkin saat itu saya ya yang lambung tadi kan bisa aja saya kondisi makannya mungkin lagi perutnya lagi belum kuat atau apa, nggak tahu. Itu cerita masa kritis saya. Rabu 24 Maret ngerasain sakit sore nih, habis mandi, kayak gejala awal, badan, tangan kaki dingin, kepala panas, badan pada nyeri. Tadi dimasakin infus juga, masukin obat antibiotik sama vitamin C dari lubang infus juga. Aduh, sakitnya bukan main daripada hari sebelumnya. Ya Allah, mudah-mudahan kasih Allah. Assalamualaikum, pagi ya. Hari ini Kamis 25 Maret ya, hari ke-6 di rumah sakit isolasi karena COVID ya. Nah mungkin mau nyeritain kalau kemarin itu ada yang meninggal. Jadi di depan ruangan saya di bed nomor berapa tuh, nomor 4 ya, bapak-bapak udah sepuh umur 65an meninggal. Dan terus ada kejadian juga, saya semalam ngedrop pas mau maghrib jam 6:45 itu, habis mandi udah mulai ngerasa badan gak enak, pegel sama agak anget. Pertama cek suhu sendiri normal 35. Nah pas maghrib tuh jam 6 langsung menggigil parah. Untungnya pas lagi susternya bagiin makan dan obat ya, menggigil parah. Saya sampai yang dirasa itu telapak tangan sama kaki dingin banget. Cuma yang nggak enaknya rasanya sampai ke perut tuh ikut menggigil ya, kayak kram gitu.
jadi napas saya susah, sama di muka terasa panas semua. Diukur sih, diukur termogan di angka 37, ya naik turun sih ininya, jadi lebih ke dominan menggigilnya itu. Kalau diukur termogannya cuma 37. Akhirnya dipasang obat paracetamol dari infus yang botolan tuh, ditaruh di sini di infus. Itu saya ingat ngeluhnya tuh jam 6:05 sampai 6:15 tuh. Itu boleh dibilang masa kritis ya, kritis. Saya hampir nggak kuat karena perut udah kayak kram banget gitu, jadi susah napas. Akhirnya alhamdulillah susternya kebetulan cowok ya, panggilannya apa kalau cowok ya, brother, itu telaten sama dia. Setelah diinfus dikasih selimut double, dikompres air hangat kakinya, terus direndam air panas. Alhamdulillah jam 6:15 lah, 15 udah lewat maghrib, udah reda, udah nggak menggigil, tinggal badan anget-anget aja. Di situ saya merasa seperti kejadian waktu saya ini kecelakaan ini tangan, seperti hampir mungkin Allah antara hidup dan mati gitu ya. Saya cuma bisa memohon ampun dan menyebut nama Allah, dan juga mengingat istri dan anak-anak agar saya bisa tetap bertahan hidup dan melewati penyakit ini. Alhamdulillah atas izin Allah sembuh, dan kemudian dikasih obat. Oh iya, dugaan susternya sih, suster cowok ini ya, brother ya, itu kemungkinan dari lambung bukan dari tensi. Karena kalau dari tensi itu yang dirasa tengkuk di leher ya, berat, pusing. Kalau saya enggak, langsung ke panas, demam, menggigil. Kemungkinan katanya dari lambung, asam lambung dari situ. Dan bener, saya malam alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Pagi bangun tuh tenggorokan panas, jadi kayak ada dahaknya, jadi agak batuk gitu. Biasanya emang itu kalau gitu asam lambung naik ya. Itu terus badan udah seger, udah nggak sakit lagi ya, tinggal lemes sedikit ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terdeteksi penyakitnya. Dan pagi ini pagi hari Kamis, hari ke-6, tadi seperti biasa masih disuntik vitamin C dari infusan ini. Vitamin C apalagi ya, antibiotik apa ya, terus yang dari tangan nih, pengencer darah. Ini udah kanan kiri nih, udah 2 biji nih disuntik tiap hari ya. Saya hanya bisa berserah diri, ikhtiar kepada Allah. Mudah-mudahan saya lekas sembuh. Mungkin itu laporan saya. Mungkin kalau dibilang banyak pikiran, ya nggak tahu ya seperti apa. Banyak orang bilang kalau kita, yang di sini juga bilang gitu, ada pengalaman kalau kita mikirin apa bisa ngedrop lagi. Tapi ya gimana ya, namanya orang sakit ya pasti terlintas kadang sedikit pikiran. Tapi ya oke lah, kita akan coba bawa fun aja. Kita akan coba bawa fun aja dan selalu berdoa selalu. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkan
doa saya dan keluarga saya dan juga orang-orang yang baik pada saya. Terima kasih itu untuk sharing saya hari ini di hari ke-6 Kamis 26 Maret ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di luar rumah sakit dan berkumpul bersama dan kondisi sehat. Sekian saja untuk vlog saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.